Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Selawat serta salam kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saprahan yang ada di Kalimantan, khususnya Kabupaten Ketapang. Baik, perkenalkan nama saya Kusmayati dengan NIM F10312210038. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saprahan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang, tempat saya tinggal, yaitu ada adat gunting rambut dan jejak tanah. Nah, gunting rambut dan jejak tanah ini dilakukan apabila anak bayi yang telah berusia 40 hari dan paling lama usia 1 tahun diadakan upacara gunting rambut dan jejak tanah. Upacara ini bagi masyarakat Melayu yang bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang tak ada yang berani untuk mengabaikannya, karena dipercaya akan berakibat buruk bagi sang bayi kelak. Sebelum diadakan upacara ini, maka sang anak tidak diperbolehkan menijak tanah. Ini suatu pantang atau pamali bagi masyarakat sekitar. Upacara ini mulai dari yang sederhana hingga secara besar-besaran dan mewah, tergantung kemampuan dari orang tua si bayi tersebut. Upacara gunting rambut ini merupakan satu paket acara yang terdiri dari gunting rambut, pijak tanah, betimbang, mandi-mandi, serta makan nasi adab. Nah, untuk acara bertimbang ini hanya dikhususkan untuk turunan bangsawan saja. Pada hakikatnya, upacara ini adalah melaksanakan sunnah Rasul yang kemudian digabungkan dengan adat istiadat nenek moyang kita terdahulu. Kepada sang bayi harus dikenalkan bahwa ia berasal dari tanah dan akan kembali juga ke tanah. Hal ini dilambangkan dengan menampilkan tanah sekepal, telur sebiji, paku, dan keminting pada piring ketujuh dari susunan-susunan piring-piring setelah tangga dari tebu. Pelaksanaan gunting rambut ini kita sebagai keluarga ataupun kerabat didahului dengan membaca al-Brazanji. Anak bayi yang akan digunting rambutnya dipersiapkan dahulu seperti pemasangan kendi, pemasangan gelang atau benang kuning, rambutnya diikat-ikat, dan setiap ikatan pada rambutnya dipasangkan manik-manik atau hiasan, dan kadang juga ada uang logam dan juga cincin emas. Dan selanjutnya disiapkanlah sebuah talam yang berisi gunting, cincin emas, kelapa secangkir yang sudah dihiasi dan masih berisi airnya, serta sebatang lilin yang menyala, bunga rampai, mata beliung, serta tepung tawar yang sekarang disebut dengan tepung beras. Selanjutnya yang perlu disiapkan ialah sebuah talam yang berisi bunga cucuk telur. Begitu pembacaan al-berjanji sampai dengan pembacaan kasidah berjanji, atau kami biasa menyebutnya dengan asrakal, di mana semua tamu berdiri, maka sang bayi dikeluarkan. Bayi keluar pada saat lagu kasidah sampai pada Ya Habibi. Sebelum didahului dengan menaburkan bunga rampai atau daun pandan yang berisi permen atau uang logam yang diperebutkan oleh anak-anak. Penaburan bunga rampai ataupun
Daun pandan tersebut dimaksud sebagai pemberitahuan dimulainya acara gunting rambut ini. Kemudian, bayi diberikan kepada orang yang dihormati, baik itu tentang usia, agama, dan adat istiadatnya. Orang tersebut mengambil gunting dan dengan membaca doa singkat untuk kebaikan sang bayi. Maka ikatan rambut digunting. Setelah menggunting, maka yang bersangkutan diserahkan sebuah bunga cucuk telur tersebut. Selanjutnya, penggunting rambut bayi diserahkan ke beberapa orang berikutnya, sesuai dengan jumlah bunga cucuk telur yang telah disediakan. Biasanya dengan hitungan ganjil, yaitu minimal 3 dan maksimal 7 orang yang mengguntingnya. Kemudian ada acara pijak tanah. Acara ini tidak terpisahkan dari acara gunting rambut. Hanya kadang-kadang karena kesanggupan orang tua, sang bayi belum cukup, maka terpaksa acara pijak tanah ini ditunda untuk sementara waktu. Bahan-bahan yang harus disiapkan dalam acara pijak tanah ini yaitu balai jawe atau sebuah bangunan berupa rumah mini tanpa dinding. Itu dibuat dari tebu kuning atau tebu biasa. Nah, tebu ini secukupnya untuk dibuatkan tangga dan juga bangunan seperti atap. Kemudian disiapkan sebanyak 6 jenis dan 6 wadah, yaitu dengan berisikan dodol merah, dodol putih, cocor, cengkarok, dan sesagon yang masing-masing ditaruh di dalam sebuah piring. Sepiring lagi berisikan tanah dan sebiji telur ayam kampung. Tebu yang telah dibuat tangga tersebut harus ditutupi dengan 7 lapis atau sebanyak-banyaknya 3 lapis kain. Kue-kue yang ada di dalam 6 buah piring dan piring ke-7 yang berisikan tanah dan telur itu disusun di depan tangga dengan urutan dodol putih, dodol merah, cucor, ariam, cengkarok, sesagon, tanah dan telur ayam. Dan juga diisi dengan paku dan keminting. Begitu acara gunting rambut selesai, maka bayi tersebut mula-mula melewati bangunan yang sudah dibuat tadi. Dan berikutnya, bayi akan disambut oleh seorang pemuda dan langsung diinjakkan ke tangga dari tebu. Sampai di atas puncak, lalu menurun dan diinjakkan ke piring-piring yang sudah berisi kue-kue tersebut. Setiap putaran, maka kain penutup dari tangga tebu dibuka. Setelah genap 7 kali, maka telur yang sudah disiapkan dipecahkan dan diinjak ke kaki bayi tersebut. Biasanya tangga bayi tersebut akan diberikan kepada anak-anak dan menjadi rebutan oleh anak-anak dan juga orang tua maupun kakek-kakek yang berada di acara tersebut. Perebutan tangga ini menandakan bahwa acara pijak tanah tersebut telah selesai. Makna yang dapat diambil dari acara pijak tanah ini adalah sang bayi turun dari rumah dilambangkan dengan acara pijak tanah. Dan yang selanjutnya, di dalam mengarungi kehidupan, ada naik turunnya dengan melambangkan tangga tebu. Dalam mengarungi kehidupan, mengalami pahit manisnya kehidupan dengan perlambangan piring-piring dalam 6 buah piring yang berbeda tersebut. Lambang paku keminting merupakan doa bagi sang anak agar tegar dalam mengarungi kehidupan kelak.
Akhirnya disadarkanlah kepada sang anak bahwa kita ini berasal dari tanah dan kembali ke tanah, dengan perlambangan memecahkan telur ayam kampung di atas tanah pada piring terakhir. Adapun perebutan tangga tebu adalah sebuah perlambangan bagi sang bayi bahwa rezeki dari Allah tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dengan tangan, akal, dan pikiran. Kemudian ada acara bertimbang. Acara bertimbang ini hanya untuk anak bangsawan saja. Rakyat biasa tidak melaksanakannya. Setelah acara bertimbang, ada acara mandi-mandi. Sang bayi dimandikan secara umumnya seperti mandi 3 malam pada saat upacara perkawinan. Namun secara khusus, terutama di desa-desa, anak tersebut dimandikan dengan iringan gendang tar. Upacara mandi ini tidak terlepas hanya kepada anak turunan bangsawan saja, namun rakyat biasa pun bisa melaksanakannya. Dan acara yang terakhir yaitu makan nasi adab. Jika telah selesai acara mandi-mandi, maka sang bayi dimasukkan dan berganti pakaian. Setelah itu didudukkan seperti pengantin untuk menghadapi nasi kuning. Kemudian secara simbolis, nasi tersebut dengan kelengkapannya disuapkan kepada sang bayi, kemudian dibacakan doa tolak bala. Baik, sekian dari video penjelasan saya tentang saprahan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang. Maaf jika ada penjelasan atau kata yang kurang baik dan tidak tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.